syarat puasa, rukunnya puasa meninggalkan perkara yang membatalkan. Rukuni poso wau niat. Dalam niat ini wajib tabyid. Niat wajib tabyid, niat di waktu malam untuk puasa fardu baik Ramadan dan selain Ramadan menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Menurut mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, untuk puasa yang sudah ditentukan seperti Ramadan tidak harus niat waktu malam, tapi siang boleh. Itu untuk mazhabnya Hanafi. Kemudian menurut mazhabnya Imam Malik, bulan Ramadan itu satu bulan itu satu paket. Berarti karena satu paket, niat satu kali untuk satu bulan cukup bis. Makanya kalau ingin tahu kenapa kok bisa berbeda ini, Kanjeng Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, Kanjeng Nabi dawuh, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak ada puasa, tidak sah puasa kecuali orang yang niat di waktu malam. Ini masalahnya, aslinya yang dinamakan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Sengaja melakukan sesuatu sekaligus melakukan pekerjaannya bersamaan dengan pekerjaannya. Ini aslinya niat. Tapi bagi niat yang tidak bisa dibersamakan dengan pekerjaan seperti puasa, kesulitan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan niat pas waktu fajar sulit, apalagi itu zaman ngantuk-ngantuknya orang ya. Nah, karena setiap perkara yang sulit maka dipersilakan, diperbolehkan niat sebelumnya. Niat sebelumnya berarti bagaimana? Boleh niat sebelum fajar. Dalam hal ini kalau kita analogikan sesuai dengan usul bahwa orang yang was-was di dalam sholat ini kan kesulitan untuk membersamakan niat dengan takbiratul ihram. Kadang-kadang usolli fardhul maghrib, Allahu akbar, masya Allah. Usolli, masya Allah, masya Allah. Usolli fardhul maghrib, masya Allah. Usolli fardhul maghrib, Allah. Balik mana? Masya Allah. Nah ini kesulitan membersamakan niat dengan takbir. Orang yang seperti ini kiaskan saja dengan puasa bulan niat Ramadan, lakukan saja niat sebelum takbir. Wis sadurunge takbir niat ingsun salat maghrib 3 rakaat. Nah, saya kan salat fardu maghrib 3 rakaat. Allahu akbar, ora usah niat-niatan di waktu Allahu akbar, enggak masalah. Ini khusus bagi orang yang sulit untuk membersamakan niat dengan takbiratul ihram dikarenakan penyakit was-was. Sampai kapan? Sampai sembuh. Nanti kalau nanti sudah bisa ya nggak boleh. Sebagaimana yang diaturkan oleh Imam Masnawi. Kenapa? Karena puasa yang sulit untuk bersamakan dengan fajar akhirnya boleh puasa, boleh niat setelahnya, sebelumnya fajar. Maka di sini boleh niat sebelumnya takbir. Nah, enak nih. Ya siru waratu asiru, gampang no, rasa ngengel-ngengel. Hukum fikih ngoten niku. Lah, dalam satu hadis tadi la siyama lam yubayyitin niat, sebagai hadisnya sahabat Anas. Tidak ada kewajiban, tidak sah puasa bagi orang yang tidak
niat di waktu malam. Tapi Rasulullah sendiri sebagaimana hadisnya Aisyah pernah datang ke dalamnya Aisyah pagi-pagi. Matur, ain daki kita ya Aisyah, di sarapan enggak? Walaupun toh zaman dulu, walaupun toh wajiban masak niku wong lanang, tapi kebiyen niku ya sing nglaksanani wong wedok. Ini ki unik. Makanya orang-orang yang harus kembali pada syariat itu bingung kemalahan prakteknya kok akhirnya sing masak barang kudu wong lanang malah repot ya. Tiba-tiba juga gitu, Sayyidina Umar juga gitu. Walaupun kewajiban memberi nafkah iku wong lanang, Kanjeng Nabi malah dikai nafkah karo Dewi Khadijah ya. Ngedusi anak niku ya kewajibane wong lanang, tapi sing iso ya wong wedok. Wong anake ra gelem ngedusi pai. Jaluke bangga mai. Sing wajib ndulang ya wong lanang, tapi geleme didulang mboke, gak gelem didulang pai. Lha niki lho kayak keindahan. Agar supaya bapak ini bener-bener merasa membutuhkan kepada ibu, di mana dia tidak bisa menjalankan hidup sendiri tanpa bantuan ibu. Akhirnya kasih sayang ngoten lho. Nah, niku keajaiban. Ketika pagi-pagi Rasulullah datang kepada dalamnya Aisyah kemudian tanya, "Ain daki kita ya Aisyah? Sampeyan duwe sarapan pagi ndak?" Sarapan ini mesti pagi, lek awan duduk sarapan mangan. Madang. Maaf kita ya Rasulullah, enggak ada. Yes, Kanjeng Nabi ini syaim, saya tak poso. Itu enak ini ya. Nah, ini gak panganan ya poso gitu. Sampean tahu ngoten niku, gak ada sarapan. Gak enak panganan ini, gak enak sing dipangan, gak tahu. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kapan satu hari ini kenyang, besok mesti lapar. Pan kenyang terus lapar, gitu. Gak pernah 2 hari berturut-turut. Padahal oleh Allah sudah dijanji, sudahlah Muhammad, kalau kamu mau, jurang di Mekah ini saya iseni emas dan perak untuk kamu tanpa mengurangi pahala di akhirat. Beliau menolak. Tidak ya Allah, saya milih saja lapar 1 hari, kenyang 1 hari. Juktu yauman wa syabuktu yauman. Saya ingin 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Kenapa? Biar ketika waktu lapar bisa bersyukur. Ketika kenyang bisa bersyukur, ketika lapar bisa meresapi kekurangannya, bisa tahu kalau dia itu membutuhkan Allah, keasorannya, dan juga bisa mengetahui rasanya orang yang lapar. Makanya kalau orang-orang yang ngerti dengan keadaannya masyarakat tahu lapar, akhirnya tanggap. Ini presiden yang pernah jadi wong cilik ngoten niku merasakan, betul-betul merasakan di orang bawah. Tapi lek presiden sing asal tadi wong sugih mulai awal lang sugih kurang ngerti. Ini ongkang-ongkang tok ngene. Itu biasanya gitu. Ya, kayak Pak Jokowi ini kan ya dari awalnya tukang mebel, tukang turun di alas, tukang ini ya. Nah, ini ngerti nasibnya wong cilik udanan barang itu ngerti gitu lho. Nah, dari 2 hadis ini bertentangan lahirnya. Cara hadis sahabat Anas tidak sah puasa kecuali dalam waktu malam. Niat. Kalau menurut hadis tadi tidak waktu malam, Kanjeng Nabi niat di waktu pagi. Inilah tempat untuk analisis beberapa mujtahid. Imam Abu Hanifah,
Imam Syafi'i mengatakan diarahkan untuk hadis Tasya malam liman najib bayit an-niyat itu diarahkan pada puasa fardu. Berarti lek fardu wajibnya di waktu malam. Nah, kalau selain fardu, sedangkan Kanjeng Nabi teko teng Aisyah niku puasa sunat boleh pagi-pagi niat. Pokok belum zuhur sampean boleh niat pagi puasa, tapi belum makan. Mari sarapan terus aku tak niat poso. Lah penak temen ini. Jadi mulai pagi belum sarapan, belum apa-apa terus saya niat puasa aja lah, gak apa-apa. Kalau tadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW ditari kalau kasih Allah dikasih emas perak tanpa mengurangi pahala, berarti selain Rasulullah semuanya kenikmatan yang diberikan di dunia akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Ayo, sampean milih di. Setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Ayo, penak kepingin oleh di akhirat atau di dunia. Lah kepingin luru-lurune ya tentu akan enggak maksimal. Kalau dibagi luru di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia tok akan berlimpah luas seperti halnya Fir'aun dan sebagainya, di akhirat enggak dapat. Seperti wong kafir bebas di dunia ora rasa salat ora rasa sembarang wis ini. Tapi di akhirat gak dapat. Ingin akhirat toh di dunia dikai bonus kadang-kadang. Terus gak mikir, gak kepingin belas. Orang yang gak kepingin bukan berarti gak dapat, kadang dikasih. Tinggal terserah kepingin penak di akhirat, apa kepingin penak di dunia, apa kepingin penak kedua-duanya. Pilih. Konsekuensinya ada sendiri. Kenapa kok di situ mengurangi di akhirat? Allah Taala dawuh Alhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha al-ana wa gharratumul hayatud dunya al-ana tuzawna adzabal huni bima kuntum fal yauma tuzawna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Kamu sudah menghabiskan kenikmatanmu di dunia. Azhabtum hayatad dunya, azhabtum thayyibatikum hayatad dunya. Kenak-kenakan wis kontekno di dunia kok. Wastamta'tum biya wis ngenak-ngenakno wis. Wa gharratumul hayatad dunya dan kamu sudah ditipu dengan dunia. Fal yauma sekarang tujzauna adzabal hun. Kau akan mendapat balasan azab yang sangat asor. Bima kuntum tastakbirun dengan kesombonganmu. Aduh, masya Allah. Makanya kita berharap bahwa nikmat yang telah diberikan di dunia ini jangan sampai mengurangi kenikmatan di akhirat. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan haus minta minum. Terus dikasih minum oleh sahabat bacemane kurma, mau manis. Baceman itu langsung kayak ananas mau manis kok ya. Baceman ini ngerti jenengan. Baceman itu buah yang dikum. Digodhog atau dikum niku jenenge baceman. Apa niki iki? Manisan. Manisane kan buah ini kok. Airnya niku air baceman niku bisa digunakan kalau hari raya niku digawe lemonnya apa sirupnya niku. Tapi asli lek sing sirup-sirup ngono kae ora asli ngene kae. Niku nanas panjenengan godhog terus sampai ngatek godhog niku jarno terus airnya ini jenenge air nanas. Ini nanti jenenge baceman. Lek mane tanas iku manisan. Anu nih airnya itu baceman, manis. Ini manis ya Umar. Sayyidina Umar, wailakum, celaka kamu itu. Laula
laulal akhirah la asraktum biha. Umpama ora ene akhirat jelas aku senengi. Aku melok-melok awakmu ngombe muani sini. Wedi dikekno di akhirat lho aku dewe ngoten sini nang Umar. Dikek wedang enak malah moh wedi lek di akhirat dikurangi. Luteng niku. Masya Allah. Makanya orang sing banyak lapar di dunia banyak lama kenyangnya di akhirat. Orang yang terus kenyang di dunia banyak laparnya di akhirat. Tinggal pilih. Dan di dunia orang pati lapar, ya orang pati kenyang, ya sesuk ya ngono tengah-tengah, mekikuk. Nah, kamu belum gelem poso terus besok lapar, aku kenyang terus. Milih ndi kira-kira? Waduh, ngabot. Terserah panjenengan milih yang manapun. Terserah pilih yang mana, ngoten. Si malakama. Pun kalau menurut Abu Hanifah, jadi pendapat Imam Syafi'i itu juga diikuti sama dengan pendapat Imam Malik. Gini ku untuk poso fardu harus niat waktu malam, kalau sunat pagi. Cuma yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik bahwa satu bulan itu satu paket kalau menurut Imam Malik. Makanya niat satu hari awal untuk satu bulan penuh sekapopong satu paket tuh. Saumu syahri Ramadan poso saulan penuh. Makanya wong kuno biyen niku, kula singen niku lek diwarai bapak kula niku lek niat ingsun poso ing dalem dina sesuk menit tutuko ing dalem bulan Ramadan nganti tutuko nganti bulan Ramadan. Berarti dikai tutuko nganti Ramadan, tutuko bulan Ramadan. Tutup bulan Ramadan berarti niatnya poso sauran penuh. Umpama sesuk ben lali ndak masalah menurut Imam Malik sah. Karena cukup satu kali itu sebenarnya. Tapi lah Imam Syafi'i harus waktu malam tapi satu per hari. Satu hari ya satu kali. Makanya kalau lupa niku repot. Biasanya sing lupa niku karena ndak datang tarawih. Sedangkan biasanya niati setelahnya tarawih. Karena nggak datang tarawih akhirnya kan niat. Wah ini ku gak oleh mokel tapi wajib kodok. Tapi kalau melok Malik gak masalah. Melok Abu Hanifah, ya cara Abu Hanifah hadis tadi itu diarahkan bagi puasa fardu, bagi puasa yang ditentukan tidak harus waktu malam. Sudah tertentu seperti Ramadan, Arafah, kamu sudah tertentu kan? Harinya sudah pas, maka tidak harus pada waktu malam. Wajib niat di waktu malam ketika puasa itu belum ditentukan, misalnya nazar puasa, kapan harinya belum ada. Nah, ini harus niat di waktu malam. Niku cara mazhab Abu Hanifah. Makanya baik puasa fardu dan puasa sunat boleh berbuka di siang, boleh niat di siang Ramadan. Karenanya bagi kita yang mengikuti mazhab Syafi'i dari awal Ramadan sudah niat puasa satu bulan penuh, kemudian di waktu kita lupa pagi-pagi ya niat mengikuti Abu Hanifah. Biar tidak wajib kodok walaupun menurut Imam Syafi'i panggah kodok. Nah ini gitu. Sehingga dapat pahala dua ngelen. Wajib kabeh. Pun saking niki lek wonten sing ditanglet-taken santai mawon. Nah mungkin kula terusaken nggih, wektune pun dalu panjenengan ngantuk pemane aku. Nah, terus lek wonten sing tangletaken bebas mbon niku urusan syahadat, salat, zakat, poso. Nggih. Niki jumlahipun tidak angkapun yang ingkang model karena orang lain kalian pun yang ingkang sakit
Boten wonten harapan sembuh niku sami apa? Sami. Nggih niku 1 mut per hari. Nah, nanti kalau ternyata sembuh, nanti sudah sakit harapan tidak sembuh kan ya enek toh. Wis kaya saya enek harapan sembuh terus tiba-tiba kemarin ngono kaya ana mukjizat jarene ya ana karomah waras. Itu nanti boleh qadha boleh fidyah. Nah, sing gak padha fidyah niku kafarah uzma. Niku ketika mokel bulan suci Ramadan dengan setubuh. Wah itu rada abot. Niku ketika ada Arabi niku wong Badui. Wong Badui niku nganggun anak gunung. Biasanya transparan ngomongi saeneke tapi yo wis kuwasar ya ora pati anu ngono kae niku anggun. Ikhlas wong. Niku matur nang Rasulillah, "Ya Rasulullah." Heeh. Pakok tu ahli Ramadan. Kula niku kejlungup kok mboten kiat. Mari panganane daging ya ya. Yang Arab pun pakai daging wedhus ya mari ngadeg ora usah pakai madu, apa jenenge? Madu jawara. Wis ora usah ngono-ngono kae ora usah pil jawara. Nah wis angel dikendalikan. Kau keblowok ya Rasul. Waduh, kata Rasul, lek ngono ati kira kobatan. Iki merdekane kawula. Merdekane kawula kan sinta apa jambut tumbas ora duwe budak. Lek ngono sum syahrain, puasa 2 bulan. Ya Allah, wong sak wulan iki mon ngempet sampai keblowok kok puasa 2 bulan berturut-turut lho. Waduh, ini ana apa jenengan ya? Waduh, ya apa? Sekali Nabi dawuh ya wis atim sitina miskinan. Fi kulli yaumin muddun. Pos aku ngakek omangan wong swidak setiap 1 hari 1 orang miskin 1 mut, berarti swidak mut. Swidak mut karek sak mut nek gawe 7 on. Lek 10 kilo 7 kilo kali 7 kali 6. 42 berarti 40 kilo 42 kilo kan yurake toh 42 kilo tapi dosa pangkahan ora terus lek bayar oleh ngoten ora ngoten panggah dosa. Nah terus dari kakek bayar niku orang poso kok kakek bayar sintina miskinnya ya Allah wong nggon kula niku lho rasa kadang niki masak kadang boten kadang boten lha wis kagak duwe blas ya diandang boten ngadeg wis meneng mbuh banyu napa kok malah kaya mangan wong swidak iki dipundi aduh akhirnya Rasulullah mlebet dalem cukup sak kerenjang lha niku lho kehebatan Rasulullah itu tanggung jawab. Ora terus wae umate gak iso ya karepmu lho ora cukupno ya wis iki bagino wong sing melarat nek ngono. Ya Allah nek griya niku mboten enten sing yang melarat ya Rasul sing luwih iso kok kula nggen di kampung kula sing paling melarat iki kula ngene iki. Walale. Wis gawe masak gawe mangan di sak keluarga. Lho ngoten to. Lah niki dari niki berarti kafarah niku lek dibayarno karo wong liya kena dipangan dhewe. Misale panjenengan duwe tanggungan kafarah, wis tak bayarno, pakekno awakmu. Sampeyan zakat fitrah, kowe tak zakatno fitrah ya. Iki zakatmu tak kena awakmu, ora apa-apa. Tapi lek zakate dhewe dipek dhewe ora oleh. Ngoten lho. Amen niku tok, saliyane niku padha kabeh kafarah anu fidyah niku. Sakmut kecuali fidyah haji tamattu, fidyah melanggar larangan di dalam haji. Nah niku nemut aku 6 sok, aku 3 sok. 3 sok niku berarti wong sak sok 4 mut. 6 kali 4 lho, 24 mut. Dikekno wong 6.
kok keliru. Telung sok dikekno wong nenem. Telung sok satu sok niku 4 mut, 4 pinten-pinten 12. Nah, 24 teko endi mang kagian. Lah 12 mut dibagikan orang 6, masing-masing 2 mut. Niku fidyai wong sing melanggar di dalam larangan haji. Faman tamatta bil umrati famastaysara minal had faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin bil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah dzalika liman lam yakun alu hadril masjidil haram iki. Ati asale awalane niku anu mukbid ya tamattu salasu. Faman kana minkum maridan aw bihi azam mir rasi fafityatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sadaqatin niku 3 sok. Salah satu asoin diberikan kepada orang 6. Berarti wong siji niku jatahi 2 sok. Mek niku tok liyane padha kabeh. Nggih, terus tapi dikek lagi sidina miskinan wong miskin nggih. Nggih. Adik, ini masalah sudah dibahas, tapi disingkat mawon. Kesimpulannya orang yang kewajiban baca Fatihah itu bukan masbuk, bukan muafik. Siapa yang menemukan kesempatan cukup untuk baca Fatihah ketika imam berdiri dengan bacaan yang sedang, itulah yang wajib baca Fatihah. Berarti ketika dia masbuk tapi mendapatkan kesempatan tidak untuk baca Fatihah kira-kira sing cukup, zaman cukup. Walaupun masbuk tapi imamnya maca surat dua yang sehingga ketika digunakan baca Fatihah cukup, ya gak boleh kita ikut ruku, harus menyempurnakan Fatihah. Walaupun muafik, tapi kita gak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Contohnya imamnya niku waliullah yang bisa ngeringkes bacaan Fatihah waktu niku ada Sayyidina Utsman niku satu hari bisa khatam 70 kali Quran. Nah, niku bisa ngeringkes. Dulu niku Mbah Yai Mundir Basir Bandar Kidul, Bandar Ngalim Kediri. Nanti mireng Pondok Maunasari. Nah, niku waliullah bendina niku salate 1000 rakaat. Nilai tahlilan biasa lek nilai jantikun. Al-Fatihah kita sing auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah tahlilan nggih ngoten. Ora nutut lek kita. Nah, iki imame kaya ngoten ya. Walaupun kita muafik gak nutut untuk maca Fatihah ya. Kita melok karena gak ada kesempatan, ngoten. Jadi bukan muafik, bukan masbuk. Setiap orang yang masih menemukan ada mendapatkan kesempatan yang cukup untuk maca Fatihah sing sedang, kok kita gak bisa menggunakan disebabkan kita diam atau kita sibuk dengan melakukan kesunatan maca kabiro atau kita bacanya terlam, ini gak ditanggung oleh imam. Gak ditanggung oleh imam. Tapi sekalipun muafik seperti tadi gak menemukan, ditanggung oleh imam. Kedua, imamnya niku muafik tapi kita gak sempat untuk gak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah, mergoni kita lambat di dalam pekerjaan, di dalam pergerakan, disebabkan sakit atau disebabkan desakan. Kalau sampai dikini gak percaya desakan piye toh. Saya dulu niku dalam waktu ngaji dan Fathul Muin disebabkan desakan yang kok piye toh nyontok nolake wong lambat pekerjaan karena sebab desakan. Tapi ternyata waktu di Madinah ngalami betul.
karena tempatnya Raudhah itu rebutan. Hanya 15 meter rebutan sak dunya. Saya baris sekolah baris ngeten. Ning ngarepe baris niku wis rada condek anune. Moro-moro langsung di tengahnya ada orang baris nih. Ya wis, kita rukuk enggak bisa, sujud enggak bisa seperti salat wong mati ngono kae. Lah isone gentenan kalau dia sudah bangun kita baru rukuk. Nah, sujud pun juga demikian, kita nggak bisa sujud kecuali dia sudah bangun dari sujud kedua. Dia berdiri baru kita sujud. Nah ini loh, karena kita baru sujudnya setelahnya mereka sujud. Lah imam kan wis ngadeg pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kait bisa sujud. Kita ngadeg. Imam Allahu Akbar langsung rukuk aja, nggak usah baca Fatihah. Kenapa? Karena kita tidak punya kesempatan untuk baca Fatihah. Fatihah ditanggung karo imam. Niku penglanggerane ngoten. Saya paham. Dan nanti ketika kita kewajiban untuk membaca Fatihah terus mari ngoten, kita ketinggalan, ada uzur, ketinggalan 3 rukun di sepuro. Tapi lek kan uzur 2 rukun batal. Nah, wis niki lak diterangno dawa niki. Namun itu global mawon. Ya terus batal niku panjenengan anu niku masalahnya ada bangkai. Lek darahnya gak masalah, tapi bangkai itu panjenengan gak dimaafkan. Kejaba lek bangkai niku datang sendiri, kalau bangkai panjenengan anu niku gak dimaafkan. Makanya jangan ditabok, karena kalau mati itu ada bangkai yang di situ, salatnya menjadi batal. Tapi bagaimana ya disebul apa di pokoknya sementing jangan sampai jadi bangkai. Enggak masalah, boleh, cuma makruh. Penian barang itu makruh. Nah yang tidak boleh itu berapa? Sebetulnya itu penting pekerjaan-pekerjaan yang dianggap keluar dari perbuatan sholat itu yang tidak memperbolehkan. Yang sudah dianggap perbuatan yang di luar sholat. Kalau masih perbuatan di dalam sholat seperti Kanjeng Nabi sholat dengan menggendong Umamah, menggendong Said Hasan Husain apa Husain kan? Ada kayak Hasan. Pan waktu suku dideleh. Golek wis mari Yusuf ngadeg digendong maneh. Ka apa-apa itu. Luwih parah maneh mana daripada ngelengkit mau pelambian itu nah. Tapi kalau sekira hal itu tidak dibutuhkan, semuro benian, ini kan menunjukkan dia sudah keluar dari konsentrasi sholat. Karena konsentrasi sholat kita nggak bisa kan benih, lagi terus ini kan pikirannya itu sudah out daripada sholat, ini batal ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikira yang menunjukkan bahwa dia sudah berpaling dari sholat, itulah yang membatalkan sholat. Ada. Terus sampun. Wah, pun Al-Fatihah.